Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas user interface design pada Unity. Yang pertama, bagaimana menggunakan canvas dan juga rectangle transform pada Unity, dan juga saya akan mengenalkan beberapa tipe-tipe objek yang ada pada canvas. Kemudian bagaimana membuat responsive UI pada Unity. Kalau begitu, langsung dimulai saja. Jadi, saya akan eh, ke bagian folder aset dulu. Jadi, ada beberapa folder-folder yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa aset yang sudah saya sediakan. Jadi, di sini saya ada beberapa image yang akan saya gunakan dalam video kali ini. Ada avatar, ya, ikonnya bisa kalian cari saja di Google Image, ya, bebas menggunakan icon apa saja untuk avatarnya, tidak harus seperti yang dari video ini. Kemudian ada satu lagi file PNG untuk square. Square ini cari saja nanti di Google Image. Keywordnya adalah 4x4 full wide. Jadi 4x4 full wide resolution. Tipenya adalah PNG, ya, 4x4. Kemudian juga ada font yang saya gunakan di sini, tipenya adalah Militext, ya. Di sini mungkin saya search saja. Saya biasa menggunakan di dafont.com. Di dafont.com ini banyak sekali font-font yang bisa kita gunakan. Salah satunya saya ketik saja Militext, ya. Saya download dari website ini. Namanya adalah Militext. Nanti ketika download ada file zip yang perlu kita ekstrak. Ini terdapat beberapa font. Yang saya akan ambil adalah ekstensi TTF, True Type Font-nya, ya, yang OTF-nya nggak saya pakai nanti. Oke, kemudian saya lanjut ke Unity-nya. Ini saya minimize, ya. Oke, saya masukkan dulu. Jadi di sini saya buat dulu folder, klik kanan create, kemudian pilih folder. Saya akan beri nama font, ya. Kemudian saya juga buat folder, namanya adalah sprite. Jadi image-image-nya itu saya kategorikan dalam sprite. Saya masukkan dulu fontnya. Ini saya ambil yang format .ttf. Mungkin saya langsung saja, ya, saya kecilkan dulu windownya seperti ini. Saya drag and drop saja ke sini. Ini proses import fontnya. Ini udah selesai. Kemudian ke aset lagi, selanjutnya ke bagian sprite, folder sprite. Oke. Kemudian saya import beberapa image ini, avatar sama square. Saya drag and drop saja ke dalam folder sprite seperti ini, ya. Dan saya minimize lagi. Oke. Nah, untuk sprite ini saya klik dulu, misalnya yang avatar .png. Ini saya ubah dulu, tipenya ini masih default, masih PNG biasa, ya. Saya akan ubah bentuknya ke bentuk sprite 2D and UI, ya. Oke. Kemudian di sini saya langsung klik apply. Ya, nanti ada muncul icon panah, artinya ini sudah mode sprite dan ini adalah sprite-nya, ya. Kemudian square-nya juga sama. Oke, yang untuk square-nya saya ubah juga, tipe teksturnya saya pilih mode sprite 2D and UI, ya. Kemudian untuk sprite mode-nya ini saya ubah ke bentuk polygon. Kemudian pixel per unitnya ini kan tipenya dalam 4x4 pixel per unit, jadi saya ubah menjadi angka 4 saja pixel per unitnya.
Kemudian untuk wrap mode-nya saya ubah ke bentuk repeat ya. Nanti bisa diulang-ulang ini square white-nya. Kemudian ini filter mode-nya saya ubah ke point no filter saja. Cukup. Kemudian untuk yang formatnya mungkin bisa otomatis, tapi saya coba ubah ke RGBA 32 bit ya. Biar sederhana saja bentuk formatnya. Kemudian saya klik apply ya. Udah muncul, ini tipenya adalah sprite yang sudah saya modifikasi ya. Oke. Kemudian mungkin yang avatar ini bisa diubah-ubah juga mode defaultnya. Max size-nya bisa kita tingkatkan ya kalau memang mau memperbesar resolutionnya. Jadi mungkin 2048 nggak cukup, bisa kita tingkatkan jadi 8192. Bisa juga ya. Ini saya coba ubah, apply. Oke. Selanjutnya saya akan ke bagian asset store. Ini kalau memang belum muncul, klik menu window, pilih asset store. Ya, ini udah saya muncul di sini. Kemudian klik search online. Kita akan coba cari free asset untuk UI-nya. Mungkin saya search dengan nama GUI. Mungkin saya search GUI parts. Oh, ini ada. Saya cari yang free saja, bukan yang berbayar. Ini saya search GUI parts. Nah, ini free ya. Saya coba klik. Saya mau lihat dulu apa saja yang ada di dalam package ini. Oke, ini free ya. Jadi ini beberapa yang bisa kita gunakan untuk user interface game kita. Ini saya langsung aja klik add to my asset. Oke, kemudian saya klik open in Unity, open in Unity editor. Oops. Ya, sudah muncul, langsung dibukakan package manager seperti ini ya, otomatis ya. Kemudian di sini ada apa? Size-nya, ukuran package-nya ini 6,7 MB, lumayan ya. Saya klik download saja langsung. Ini proses downloadingnya sudah mulai dan menunggu beberapa saat saja karena ukurannya cukup kecil ya. Kemudian kalau udah saya klik import. Saya ambil semuanya ya. Saya klik import. Proses importing package untuk aset GUI parts. Biasanya langsung muncul di bagian sini. Nah, ini GUI parts ya. Oke, udah ada. Ini icon-iconnya ya. Nah, ini icon yang bisa kita gunakan nanti terkait tentang inventory ya. Oke. Ini juga GUI parts ya. Beberapa bagian yang bisa kita gunakan sebagai menu-menu, baik itu menu utama ya, menu loading page dan lainnya. Oke. Kemudian di sini package manager saya ganti menjadi Unity Registry. Saya akan coba juga download tools namanya 2D Sprite ini. 2D Sprite-nya belum diinstal, saya install dulu, klik install. Jadi 2D Sprite ini adalah editor yang memudahkan kita dalam memotong, menslice beberapa potongan image yang bakal kita gunakan sebagai bagian dalam menu user interface. Jadi misalnya kalau punya file PNG, PNG-nya itu banyak sekali potongan-potongan yang mau kita potong. Nah, nanti gunakan 2D Sprite editor ini yang mau untuk mengedit file-file image PNG yang sudah mode sprite yang mau kita potong-potong. Oke, ini udah selesai install. Oke, contohnya adalah begini, misalnya button 2 nih. Button 2 nanti ada klik sprite editor. Nah, di sini kita bisa potong bagian mana yang mau kita sederhanakan.
Misalnya mau diambil cukup bagian ini ya saja ya. Ya, mau bagian ini saja bisa. Nanti tinggal sudah selesai, nanti klik apply, langsung terpotong dia ya. Tapi ini saya nggak ambil ya, saya nggak potong, saya close, saya revert, saya batalkan. Kemudian saya balik lagi ke mode scene. Sekarang saya akan tambahkan user interface-nya dulu. Jadi di bagian menu hierarki di sini saya klik kanan, kemudian saya pilih yang namanya UI, kemudian saya pilih image. Nanti akan dibuatkan satu canvas dan juga satu event system. Di sini ada image ya. Semua yang berhubungan dengan canvas akan masuk ke dalam parent canvas, baik itu image, button, text, dan masih banyak lagi ya. Oke. Ini udah ada, saya tinggal klik mode 2D. Klik mode 2D. Saya akan fokus ke dalam 2D user interface-nya dulu. Oke, di sini image-nya masih belum ada gambar. Saya akan coba masukkan GUI parts yang sudah saya download ini untuk mengisi ke bagian image. Nah, di sini source image-nya adalah sprite, tipenya harus sprite. Berarti ini sudah bentuk sprite semua karena ada lambang play di bagian samping kanannya. Ini sudah mode sprite. Saya akan coba gunakan gambar avatarnya dulu. Jadi di bagian asset, sprite, kemudian avatarnya saya akan masukkan ke dalam image ini ya. Saya tinggal drag and drop ke dalam source image ya. Ini gambar avatarnya sudah mode sprite. Oke. Kemudian untuk memindahkan layar user interface-nya tinggal klik kanan sambil digeser, klik kanan itu nanti muncul gambar hand untuk menggeser-geser layar ya. Ini adalah wilayah layarnya ya. Kemudian image-nya ada di bagian sini. Klik kanan, tahan sambil digeser kiri kanan. Saya mau letakkan avatar ini di pojok kanan atas. Saya tinggal pindahkan saja. Ini ukurannya bisa dilihat 100 x 100 ya. Mungkin saya bisa kecilkan lagi, misalnya 80 x 80 misalnya, atau 84 x 84. 84 ya bebas saja sih ya, yang penting square seperti ini. Enter. Kemudian ini saya bisa pindahkan lagi ke sini, misalnya agak ke sini dikit ya. Oke. Ini udah cukup. Ya. Untuk bagian avatarnya ini sebetulnya di sini ada sedikit, bisa dilihat di bagian image ya. Mungkin untuk lebih proporsional saya coba klik satu kali dulu set native size ya. Set native size satu kali, kemudian klik opsi preserve aspect supaya nanti tidak terlalu banyak perubahan ketika berganti layar ya. Kemudian saya ubah lagi ukuran ini, saya kecilkan lagi ya. Jadi setiap image kalau bisa klik set native size saja. Kemudian ini saya ganti 84 x 84. Kemudian di sini saya geser ke atas ya, cukup di situ mungkin. Oke. Nah, ini kan agak membayang-bayangi karena kita kan menggunakan post processing effect ya. Jadi agak sedikit ini. Supaya untuk menghindari ini, mungkin kita bisa disablekan dulu. Nanti kalau sudah selesai desain user interface, baru kita enable lagi. Jadi yang di bagian PP volume ya, post processing volume ini mungkin kita uncheck dulu. Nah, ini kan kelihatannya lebih mudah dalam ngedesain ya. Kemudian jangan lupa nanti ketika sudah selesai kita enablekan lagi. Oke, ini sudah lumayan enak dilihat ya untuk desainnya. Oke, ini mungkin cukup ya. Kemudian saya coba save dulu file, save scene atau save as. Mungkin di dalam folder scene saya beri nama scene 11 ya. Saya pisahkan saja scene 11. Saya klik save. Oke, udah tersimpan di dalam scene 11. Selanjutnya saya tambahkan
image lagi. Jadi klik kanan saja di sini, pilih apa UI, pilih image. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian source image-nya itu ini ya. Yang ini mungkin saya klik saja source-nya, mungkin saya ketik saja, mungkin HP line misalnya. Seperti ini, saya klik 2 kali. Kemudian mungkin ini saya beri nama, saya rename saja, klik kanan rename, saya beri nama misalnya hotbar ya, enter. Kemudian di bagian image type, nah di sini kan ada image type, ini kan simple. Kita akan ubah menjadi fill. Ya. Kemudian di bagian fill method di sini kita ubah jadi horizontal. Jadi penambahan darahnya nanti secara horizontal ya, terisinya, modenya adalah terisi nanti. Kemudian di bagian fill amount di sini kan 1, berarti kan penuh ya. Saya bisa ubah mungkin sedikit dulu 70% darahnya mungkin, atau 0,7 atau 0,73 lah ya. Oke. Nah, di sini saya baru besarin sedikit ya. Saya arahin ke sini dulu. Mungkin saya klik set native size. Memanjang dia. Bisa kita kecilkan juga ini. Seperti ini ya. Mungkin agak tengah seperti ini. Kita mau di agak besarin juga bisa sih. Ya, mungkin cukup seperti inilah ya. Gak usah terlalu ke ujung sana. Kemudian cukup. Selanjutnya saya akan memberikan duplikasi di hotbarnya. Mungkin saya duplicate, klik kanan, pilih duplicate ya. Kemudian di sini mungkin saya beri nama hotbar frame seperti ini. Hotbar frame ini mungkin source image-nya saya ubah menjadi HP frame seperti ini ya, untuk bingkainya saja. Selanjutnya saya copy saja dua ini, kemudian saya tekan Ctrl D untuk duplicate, kemudian saya rename. Jadi yang ini saya beri nama, mungkin ini adalah untuk yang musuh, mungkin boss bar, boss hold bar misalnya ya. Hold bar, enter. Kemudian yang ini saya rename, namanya adalah boss juga hotbar frame. Nah, seperti ini. Kemudian dua ini saya blok, kemudian saya pindahkan ke agak bawah, ke bawah sekali aja, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian saya besarin sampai ke ujung. Ya. Oke. Kemudian mungkin perbedaan warna saja untuk yang boss hotbar ini, mungkin warnanya saya ganti ya. Jadi warna hijau. Mungkin saya klik dulu warnanya, saya pilih warna hijau ya. Kurang lebih seperti ini ya. Saya tutup ya, ambil warna hijau kurang lebih seperti ini. Untuk source image-nya mungkin saya ubah menjadi kalau sekarang tadi namanya square yang sudah saya download, warna putih 4x4 tadi ya. Saya klik 2 kali, saya ganti jadi square. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Nah, sepertinya frame-nya ini nggak sesuai, jadi mungkin ini saya ubah dulu jadi simple. Nah, ini ya. Yang ini juga harusnya saya ubah dulu jadi simple ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah berubah ya. Oke, jadi yang di atas ini adalah darah pemain, sedangkan yang ini adalah darah boss ya. Jadi darah bossnya agak besar, panjang gitu. Ini saya kecilkan sedikit. Oh, mungkin saya harus blok dua-duanya ya. Oke, mungkin agak dikecilkan lagi. Kurang lebih seperti ini ya.
Cukup. Kemudian saya tambahkan juga yang lain seperti teks. Jadi di sini saya klik kanan, pilih UI, pilih teks. Ya, di sini saya buat saja namanya adalah score teks. Kemudian di bagian sini mungkin saya beri langsung teksnya score titik 2 0. Oke. Kemudian saya coba buat lagi ya di sini di kanvas, klik kanan UI text. Kemudian saya beri nama bullet text, bullets text. Ya. Oke, ini juga sama, mungkin bullets titik 2 0. Ya, yang ini mungkin ini saya nggak usah pakai spasi. Ya, kayak gini. Oke, kemudian di dua ini mungkin saya letakkan di score teksnya di paling atas ya, kurang lebih di pojok kayak gini. Kemudian bulletsnya juga sama, saya letakkan di pojok kanan atas. Oke. Kemudian masalah fontnya mungkin saya ganti saja langsung di sini bagian score text. Arialnya mungkin saya ubah jadi milites yang R reguler ya. Kemudian fontnya saya buat 20. Kemudian ratanya rata kanan ya. Kemudian ini saya buat middle. Selanjutnya di bagian font colornya, warna fontnya saya buat warna putih saja ya, seperti ini. Yang bulatnya juga sama, saya ubah dulu fontnya militex. Ini font size nya 20 ya, rata kanan, middle alignment. Kemudian warnanya saya pilih warna putih ya. Oke. Kemudian saya akan buat tambahan teks lagi, klik kanan UI text. Di sini saya beri nama mungkin remaining atau wave aja, wave text. Wave text, wave textnya mungkin saya langsung ubah saja di sini. Tipe fontnya adalah militex. Kemudian nih saya buat font size nya 20 ya. Kemudian rata kiri, middle alignment. Kemudian di sini warnanya saya set warna putih, kurang lebih seperti ini ya. Mungkin teksnya saya langsung ubah saja. Mungkin ini adalah untuk informasi berapa sisa wave, remaining wave. Kemudian yang ini, teks ini saya pindahkan ke sini saja. Oke. Kemudian untuk yang teks ini saya duplicate, Ctrl D. Kemudian saya rename dengan nama enemy ya, sisa enemy text. Kemudian saya geser ke bagian kanan. Kemudian mungkin ratanya mungkin rata kanan ya, cukup di situ. Kayak cukup kayak gini ya. Ya, biar rapi ya kayak gini. Oke. Remaining wave-nya mungkin teksnya saya ganti jadi remaining enemy. Saya coba save dulu, Ctrl S. Kemudian saya coba mode play dulu. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini udah kelihatan ya, user interface-nya. Jadi yang bagian atas, bagian bawah, kiri, kanan udah terlihat lebih jelas. Tapi ini masalahnya adalah tidak responsif UI-nya ya. Oke, kita akan coba lakukan responsifnya dulu. Jadi di bagian sini, City Battle, ini ada anchor ya. Tinggal diklik, kita akan coba tempatkan, coba tekan Alt tahan, tekan Shift. Nah, itu kelihatan tuh, Alt Shift,
Alt Shift tuh untuk titik poinnya ya. Oh ini kelihatan ini. Oke, saya langsung klik saja yang ini adalah anchornya adalah top left, jadi saya klik ini aja top left. Kemudian yang di bagian score ini juga anchornya adalah right, top right. Yang ini bullets ini adalah top right. Kemudian yang ini juga top left. Kemudian bagian bawah ini tipenya adalah yang bagian ini ya, yang paling bawah sekali. Ini namanya adalah bottom stretch ya, bottom stretch. Kemudian yang ini saya pilih yang bagian bottom right. Kalau yang ini anchornya adalah bottom left ya. Oke. Saya coba klik mode play lagi. Jadi anchor itu adalah menyesuaikan layar untuk layar yang berbeda pada saat game ini kita edit atau kita developnya. Oke. Ini udah kelihatan ya. Mungkin agak sedikit kurang ke kiri, kurang ke kanan, tinggal disesuaikan saja. Jadi mungkin ini sedikit ya, kayaknya kurang ke kiri ya, tinggal diatur saja. Nah mungkin seperti ini ya. Kalau ini memang terlalu besar mungkin dikecilkan saja. Saya save. Untuk mode maximize on play nanti tinggal diklik saja maximize on play nya. Oke. Kemudian kita tambahkan pause menu ya. Di sini klik kanan, kemudian pilih UI, kemudian pilih image. Di sini saya beri nama pause menu. Di sini source image-nya belum ada. Saya ubah source image-nya, mungkin ada ready. Mungkin saya pilih ini aja, baru ready ya. Oke. Oke, kemudian ini image type-nya saya ubah jadi slice. Di sini pixel per unitnya saya buat 1 ya. Ini image-nya belum saya set di bagian Barmbis ready. Saya klik 2 kali dulu. Barmbis ready-nya saya pastikan. Oh, ini saya ubah dulu pixel per unitnya. 100-nya ini saya ubah jadi 700 ya, biar scale-nya lebih kecil lagi ya. Kemudian saya klik sembarang aja, kemudian klik apply ya. Oke, ini kelihatannya this image doesn't have a border, artinya ini belum saya slice tadi. Harusnya saya slice dulu. Jadi di bagian ini klik aja di yang ini Barmbis ready tadi. Saya klik spread editor. Kemudian di sini saya harus potong dulu menjadi berapa bagian. Jadi saya bagi menjadi 9 potong ya. Mungkin yang ini saya slice dulu seperti ini ya. Jadi 9 bagian. Diatur saja kurang lebih seperti ini. Saya tarik, dipaskan dengan bordernya. Ya mungkin ini agak kurang ya. Oke, cukup. Kemudian saya langsung klik apply. Kemudian saya close ya. Saya klik lagi ke bagian pause menu. Nah, ini udah kelihatan nih previewnya ya. Ada garis-garis putus-putus. Ini sudah ada border slice-nya. Ini ini sudah tercentang fill center-nya. Oke. Kemudian bisa kita besarin lagi ini. Saya coba besarkan sambil tekan shift ya, biar proporsional. Shift untuk perubahan ukuran canvas image-nya, kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Kalau memang kurang besar tinggal dibesarin lagi. Nah, kayak gini ya.
Kita akan tambahkan teks di dalam pause menu nih, klik kanan, kemudian pilih UI, pilih teks. Di sini mungkin saya rename namanya pause teks misalnya. Sini saya ubah fontnya menjadi font yang sudah kita download tadi, namanya adalah Miltext. Kemudian ini mungkin saya set 27. Ini center, middle-nya. Kemudian warnanya saya set warna putih. Kemudian nama teksnya ini adalah pause. Ini saya pindahkan ke atas ya. Bagian ini saya tarik saja, kurang lebih seperti ini ya. Dipaskan saja. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi button di bagian sini, klik kanan di bagian pause menu, kemudian pilih UI, pilih button ya. Kemudian mungkin di sini buttonnya saya rename saja, namanya adalah resume button ya, resume button. Kemudian saya coba ubah UI spreadnya, mungkin namanya adalah button. Saya akan coba cari. Nah, ini button biasa ya. Kemudian ini saya klik 2 kali buttonnya. Saya close. Nah, ini kelihatan nih buttonnya ya. Buttonnya ini belum saya slash, jadi harus saya slash dulu. Klik buttonnya, kemudian di bagian ini spread editor. Kemudian saya harus slash dulu buttonnya, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya slash menjadi 9 bagian. Oke, mungkin cukup. Mungkin kalau kurang rapi tinggal ditarik saja, rapikan sedikit. Ya, ini adalah bagian border slashnya. Kemudian saya klik apply, kemudian saya close. Kemudian di bagian resume button ini mode simpelnya ini saya klik ke mode slice. Kemudian fill centernya dicentang dan pixelnya adalah 1 per unit. Oke. Kemudian di bagian button ini mungkin saya besarin lagi pixel per unitnya, mungkin jadi 1000. Oke. Kemudian di bagian resume buttonnya ini saya klik apply. Ini udah berubah ya, sudah. Kemudian di bagian teks di sini saya ubah dulu teksnya, fontnya menjadi Militext reguler. Kemudian font size-nya saya biarkan saja 14 dan juga warnanya saya ubah jadi warna putih ya. Kemudian namanya adalah resume. Oke. Ini udah tampil ya. Kemudian saya duplicate saja resume ini, saya tekan Ctrl D. Kemudian saya ubah nama objek di hierarkinya, saya ubah nama menjadi quit button. Quit. Enter. Kemudian di bagian teks saya ubah menjadi quit. Kemudian klik buttonnya, quit button, dan saya ubah posisinya ke bawah seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kurang pas 2 button ini mungkin saya atur kembali ya, agak ke sedikit ke atas. Untuk yang quitnya agak ke sini dikit ya. Kemudian pause-nya mungkin agak menurun sedikit. Nah ya, lebih seperti ini. Kalau memang kurang, yang ini saya sempitkan sedikit. Yang ini saya turunkan sedikit. Oke, yang pause-nya saya rendahin sedikit. Oke. Nah, kemudian saya set anchor-nya. Untuk yang anchor pause menu mungkin center ya, center. Kemudian yang pause-nya mungkin center semua ya.
Nah, kemudian untuk yang resume button juga harusnya center. Ini juga anchornya juga center. Nah, untuk yang bagian teks, bagian teks masing-masing resume button dan quit button. Untuk yang bagian teksnya ini perlu kita set anchornya. Ini udah ya. Oh, ini juga sudah. Oke. Kemudian saya coba save dulu. Ctrl S. Kemudian saya coba klik mode play. Harusnya udah pas di tengah-tengah menu pause-nya. Nah, ini udah ya. Pause. Udah di tengah. Kemudian saya hide menu pause-nya karena ini kan harusnya tidak muncul di awal ya, ketika mungkin tekan tombol di keyboard, mungkin tombol escape atau tombol apa nanti baru muncul. Jadi ini pada defaultnya adalah di hide saja ya, saya disablekan. Kemudian tadi PP volumenya untuk efek post processing jangan lupa diaktifkan kembali ya, karena proses user interface desainnya sudah selesai ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Saya akan coba save, kemudian saya klik mode play gamenya lagi. Harusnya post processing effectnya juga udah diimplementasi berhasil. Nah, ini berhasil terimplementasi post processing dengan juga penambahan user interface design. Oke, saya stop mode playnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Penggunaan user interface design menggunakan canvas dan juga beberapa objek canvas seperti image, kemudian teks, kemudian juga button ya, dan juga penggunaan post menu dalam user interface design Unity. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.